Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Sotihotu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Helenika Setianingsih. Saya dari Prodi PKB 1, Sekolah Tinggi Agama Buddha, Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelahiran Pangeran Siddhartha, masa kecil dan remaja Pangeran Siddhartha, mata kuliah, riwayat hidup Buddha Gautama, yang diambil oleh Bapak Parjono, Magister Pendidikan Buddha. Kelahiran Pangeran Siddhartha. Siddhartha lahir di Taman Lumini pada 623 sebelum Masehi. Ibunya bernama Ratu Mahamaya dan ayahnya bernama Raja Sudodana. Lahirnya Siddhartha ke dunia sebagai calon muda yang akan mencapai kebahagiaan tertinggi. Pada usia ke-35 tahun, Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna di Buddha Gaya pada saat bulan saat Ratu Mahamaya berdiri. Pada saat ia lahir, dua arus kecil jatuh dari langit. Yang satu dingin, sedangkan yang lainnya hangat. Arus tersebut membasuh tubuh Siddhartha. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, berdiri tegak dan langsung dapat melangkah ke arah utara sebanyak 7 langkah, dan tempat yang dipijak tumbuhi bunga teratai. 5 hari setelah lahirnya sang bayi, Raja Sudodana memanggil sanak saudara bersama 108 Brahmana untuk merayakan kelahiran anak pertamanya dan juga untuk memilih nama yang baik. Pada waktu itu, Raja bertanya kepada para Brahmana yang mahir dalam ilmu ramal-meramal. 7 dari mereka berkata bahwa putra raja kelak akan menjadi raja dari segala raja. Akan tetapi, seorang Brahma termuda yang bernama Kondanya meramalkan dengan pasti bahwa sang bayi kelak akan menjadi Buddha. Nama untuk sang bayi yang dipilih ialah Siddhartha, dengan nama keluarga Gautama atau Gautama. Siddhartha berarti tercapailah segala cita-citanya. 7 hari setelah Pangeran Siddhartha lahir, Ratu Mahamaya meninggal dunia. Raja Sudodana menikah lagi dengan Putri Majapati yang merupakan adik dari Ratu Mahamaya. Ratu baru ini yang kemudian diserahkan tugas untuk merawat sang pangeran. Masa kecil Pangeran Siddhartha. Masa kecil dan pendidikan. Semasa kecil, Pangeran Siddhartha hidup dalam kemewahan dan dirawat oleh para pengasuh sebaik mungkin. Seluruh pengiringnya muda-muda, berpenampilan menarik, cantik, tampan, dan berbadan lengkap. Jika ada yang sakit, maka orang itu tidak diizinkan tinggal di istana dan akan digantikan oleh orang lain. Sang pangeran dikenakan beraneka ragam perhiasan, kalung bunga, minyak wangi, dan pernak-pernik yang semerbak. Tutup kepala, jubah, dan mantelnya seluruhnya didatangkan dari luar negeri Kasi. Untuk menyenangkan hati Pangeran Siddhartha, Raja Sudodana membuatkan 3 kolam teratai di istananya, yaitu kolam Bupala dengan teratai birunya, kolam Paduma dengan teratai berwarna merah, dan kolam Pundarika dengan teratai warna putih. Ketika Pangeran Siddhartha berusia 7 tahun, ia mulai menjalani pendidikannya. Ke-8 Brahmana berkemuka yang dahulu diundang Raja untuk meramalkan masa depan pangeran menjadi guru-gurunya yang pertama.
Setelah guru-guru tersebut mengajarkan semua pengetahuan kepada pangeran, Raja Suddhodana mengutusnya untuk berguru kepada guru lain bernama Sabamita. Brahma Sabamita yang tinggal di daerah Udija berasal dari keturunan terkemuka dan ahli dalam bahasa dan tata bahasa, serta fasih dalam kitab Weda dan keenam Wedanaka yang terdiri dari ilmu fonetik, ilmu prasajaka, tata bahasa, ilmu tafsir, ilmu perbintangan, dan upacara keagamaan. Sang pangeran mampu mempelajari semua mata pelajaran yang ia terima dari gurunya, termasuk ilmu kemiliteran, bela diri seperti tinju, gulat, manggat, dan berkuda. Ia adalah siswa yang terpandai dan terbaik dalam segala hal, bahkan menjadi lebih pandai dari guru-gurunya. Ia adalah siswa yang paling bijak dan satu-satunya yang banyak bertanya kepada guru dan kakak seperguruannya. Ia juga anak yang terkuat, tertinggi, dan tertampan di kelas. Meskipun Pangeran Siddhartha adalah siswa yang terpandai, ia tidak pernah lalai dalam bersikap santun dan memberi penghormatan yang sepantasnya terhadap guru-gurunya. Bodhisatta tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Ketika ia sedang tidak ada pekerjaan, ia akan menyadari di tempat yang tenang dan berlatih meditasi. Dan meskipun ia juga terlatih dalam seni memanah dan dalam pemakaian senjata, tetapi ia tidak suka melukai makhluk lain. Ia juga menghindari pembunuhan atau penganiayaan hewan jinak sekalipun seperti kelinci dan kucing. Masa remaja Pangeran sewaktu Pangeran meningkat usianya menjadi 16 tahun, Raja memerintahkan untuk membuat 3 buah istana yang besar dan indah. Satu istana untuk musim dingin atau Rama, satu istana untuk musim panas atau Surama, dan satu istana untuk musim hujan atau Suma. Kemudian Raja mengirim undangan kepada para orang tua yang mempunyai anak gadis untuk mengirimkan anak gadisnya ke pesta, di mana pangeran akan memilih seorang gadis untuk dijadikan istrinya. Namun, para orang tua tersebut ternyata tidak mengacuhkannya. Mereka mengatakan bahwa pangeran tidak paham kesenian dan ilmu peperangan. Maka bagaimana ia kelak dapat memelihara dan melindungi istrinya? Ketika hal ini diberitahukan kepada pangeran, maka pangeran mohon kepada raja agar segera mengadakan satu sayembara di mana beberapa ilmu peperangan dipertandingkan. Dalam sayembara itu, pangeran bertanding melawan pangeran-pangeran lain yang datang dari segenap penjuru negara Sakya, bahkan juga pangeran-pangeran dari negara lain. Semua pertandingan seperti naik kuda, menjinakkan kuda liar, menggunakan pedang, dan memanah ternyata dimenangkan oleh pangeran. Dalam sebuah pesta besar yang kemudian diselenggarakan dan dihadiri oleh tidak kurang dari 40.000 orang gadis cantik, pilihan pangeran jatuh kepada seorang gadis bernama Yasodhara yang ada ikatan keluarga dengan pangeran, karena ia adalah anak pamannya yang bernama Raja Supabuddha dari negara Dewada yang dulunya Ratu Amita atau adik Raja Suddhodana. Setelah Pangeran Siddhartha menikah dengan putri Yasodhara, maka kekhawatiran Raja Suddhodana agak berkurang, sebab Raja selalu ingat dengan ramalan dari Pertapa Asita bahwa pangeran kelak akan menjadi budak. Sekarang tinggal menjaga supaya Pangeran Siddhartha jangan melihat 4 peristiwa tentang kehidupan, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan bertapa suci. Karena itu, Raja memerintahkan pengawal-pengawalnya agar pangeran dijaga jangan sampai melihat 4 hal tersebut.
Apabila ada dayangnya yang sakit, maka dayang itu akan segera disingkirkan. Semua dayang dan pengawalnya adalah orang-orang muda beliau. Selanjutnya, raja memerintahkan untuk membuat tembok tinggi mengelilingi istana dan kebun dengan pintu-pintu yang kokoh dan luas, dan dijaga siang malam oleh orang-orang kepercayaan raja. Dengan demikian, Pangeran Siddhartha dan Putri Yausodhara memandu cinta tiga istananya yang mewah sekali, dan selalu dikelilingi oleh penari-penari dan dayang-dayang yang cantik. Raja merasa puas dengan apa yang telah dikerjakannya dan berharap bahwa pangeran kelak dapat menggantikannya sebagai raja negara Sakya. Melihat 4 peristiwa, 4 macam penglihatan atau 4 macam peristiwa merupakan 4 kejadian penting yang mempengaruhi Pangeran Siddhartha untuk mencari kebenaran dan menjadi Buddha. Sebelumnya, ia adalah seorang putra mahkota dari kerajaan Kapilavastu dan tidak diizinkan keluar dari istana oleh ayahnya, yaitu Raja Sudodana. Hal ini dikarenakan pada saat upacara pemberian nama Pangeran Siddhartha masih kecil, seorang pertapa bernama Asita meramalkan bahwa pangeran kecil tersebut menjadi seorang pertapa apabila dia melihat 4 peristiwa. Akan tetapi, ketika pada akhirnya dia diizinkan keluar istana oleh ayahnya, Pangeran Siddhartha kemudian melihat 4 macam penglihatan, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa. Penglihatan ini memengaruhinya begitu dalam dan membuatnya sadar bahwa semua makhluk akan mengalami penderitaan yang serupa, pasti akan menjadi tua, sakit, dan mati. Dan satu-satunya cara bagi dia untuk melenyapkan penderitaan semua makhluk itu adalah dengan menjadi seorang pertapa. Maka Pangeran Siddhartha bertekad meninggalkan kemewahan istana untuk mencapai penerangan sempurna. Yuk, buat kalian yang masih bingung bisa gabung bersama kami di Staben Sriwijaya Tangerang. Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya adalah perguruan tinggi negeri di pusat kota Tangerang, Banten. Merupakan salah satu perguruan tinggi agama Buddha yang ada di Indonesia. Beralamat di Jalan Edukon Pagidangan, Tangerang, Banten. Di Buddha umumnya bukan hanya yang beragama Buddha saja, tetapi